Anime yang berasal dari Jepang kini sudah semakin terkenal di seluruh dunia. Tentunya kesuksesan ini pun membuat anime diadaptasi menjadi berbagai media, baik itu manga, figur, mainan, kafe kolaborasi, dan masih banyak lainnya. Tentunya video game pun tidak ketinggalan. Sejak awal, video game langsung booming di Jepang. Sejak arcade generasi awal pun sudah ada game yang mengadaptasi dari anime. Kepopuleran video game di Jepang dimulai pada masa arcade yang terjadi pada tahun 1970-an. Pada masa ini, video game masih benar-benar baru. Tentunya sebagian besar game yang hadir adalah game orisinal, bukan game adaptasi. Di akhir tahun 1978, muncul teknologi baru yang bernama Laserdisc. Bisa dilihat dari bentuknya, Laserdisc adalah nenek moyang dari CD, DVD, dan Blu-ray. Laserdisc pertama kali hadir di Jepang pada tahun 1981. Ternyata Laserdisc ini sukses di Jepang. Tidak hanya digunakan untuk media film saja, Laserdisc juga digunakan untuk video game. Pada tahun 1983, Sega merilis game arcade pertama yang menggunakan Laserdisc, yaitu Astron Belt. Game ini sangat populer di Jepang berkat grafiknya yang indah dan berbeda dengan game arcade lainnya. Grafik unik ini bisa dicapai berkat menggunakan full motion video atau FMV untuk latar stage dan musuh. Berkat teknologi Laserdisc ini, video game pertama yang mengadaptasi dari anime pun muncul. Game tersebut adalah Harmageddon Begas Battle yang rilis di tahun yang sama. Game ini mengadaptasi film anime Harmageddon Genma Wars dan dibuat oleh Data East. Berbeda dengan Astron Belt, Harmageddon Begas Battle menggunakan FMV sebagai cutscene antara stage. Sedangkan gameplaynya masih berupa game shooter standar. Penggunaan FMV ini menyerupai dengan penggunaan cutscene pada masa kini yang sering terlihat di tengah permainan. Pada tahun 1985, Taito juga merilis game arcade anime yang menggunakan Laserdisc. Gamenya adalah Space Battleship Yamato. Game keluaran Taito menghadirkan gameplay yang cukup berbeda. Game ini menggunakan FMV secara penuh, termasuk pada gameplaynya. Kalau kalian ingin coba langsung game Yamato ini, Taito merilis remasternya untuk Nintendo Switch pada tahun 2023. Karena masa ini bisa dibilang masih masa awal dari industri video game, maka tentunya kedua game anime pertama ini menghadirkan gameplay yang cukup sederhana, serupa dengan game-game arcade lainnya. Pada awal 1980-an, anime mulai booming di Jepang. Bahkan istilah otaku muncul pada masa ini. Otaku adalah istilah untuk orang yang terobsesi dengan anime, manga, dan video game. Lalu, pada tahun 1983, Famicom atau yang lebih dikenal sebagai NES rilis di Jepang. Berkat ini, video game jadi lebih populer karena bisa dimainkan di rumah. Karena kepopuleran anime dan subkultur otaku yang terus meningkat, banyak produsen game yang mulai membuat video game adaptasi anime. Selain konsol rumahan dan anime yang booming, ada juga faktor gelembung ekonomi Jepang yang terjadi pada tahun 1986 hingga 1990. Kombinasi ini membuat banyak sekali game dan anime yang diproduksi. Tentunya berbagai anime yang populer pun diadaptasi menjadi game. Dari zaman Famicom saja sudah ada banyak game yang berasal dari anime. Kalau ngomongin soal adaptasi, tentunya anime aksi akan lebih mudah untuk diadaptasi. Anime aksi sudah ada musuh yang jelas dan juga banyak adegan pertarungan. Karena itu, untuk judul-judul anime aksi seperti Saint Seiya, Macross, dan Dragon Ball mendapatkan adaptasi game. Tetapi ternyata ada banyak anime non-aksi juga yang mendapatkan game di konsol generasi awal ini. Contohnya adalah Oishinbo yang merupakan anime tentang makanan. Judul ini diadaptasi menjadi game adventure yang unik seperti Famicom Detective Club. Ada juga Captain Tsubasa yang tampil berbeda. Game ini bukan game simulasi sepak bola seperti FIFA atau PES. Game Captain Tsubasa di Famicom adalah game sepak bola dengan sistem RPG. Kalau dilihat cara mainnya, gamenya sedikit mirip dengan Dragon Quest. Uniknya, ternyata game ini rilis di luar Jepang. Versi luar Jepang berjudul Tecmo Cup Soccer Game dan semua referensi Captain Tsubasa dihapus. Bisa dibilang era PlayStation dan PlayStation 2 adalah masa keemasan dari video game. Banyak sekali game legendaris yang lahir di kedua konsol ini. Mulai dari Grand Theft Auto, Final Fantasy 7, Metal Gear Solid, dan masih banyak lainnya. Kedua konsol ini juga merupakan masa keemasan dari game-game keluaran Jepang. Jumlah game yang rilis di PlayStation dan PlayStation 2 itu ada banyak sekali.
terutama di Jepang. Ada banyak game yang hanya rilis di Jepang, itu termasuk berbagai game anime. Game anime di era PS1 dan PS2 tidak terhitung jumlahnya. Sebut saja Gundam Battle Assault 2 yang mengadu mobile suite favorit kalian atau Naruto Ultimate Ninja Storm yang sangat populer. Biasanya hanya game dari anime yang populer yang mendapatkan versi Inggris. Namun ternyata masih banyak game anime yang hanya rilis di Jepang saja. Baik judul anime yang populer di seluruh dunia, hingga anime yang hanya dikenal di Jepang saja bisa mendapatkan game. Hal ini bisa tercapai berkat biaya pengembangan yang masih belum begitu mahal. Ada banyak contohnya seperti Ouran High School Host Club, Project Arms, Rurouni Kenshin, Samurai Champloo, dan masih banyak lainnya. Sayangnya masa kejayaan game anime ini tidak berlangsung lama. Hal ini terjadi di era konsol generasi ke-7 yaitu PlayStation 3, Xbox 360, dan Nintendo Wii. Sebenarnya kalau dilihat secara keseluruhan, industri video game pada masa ini memang terlihat menurun drastis. Ada berbagai faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Faktor pertama adalah biaya pengembangan yang meningkat drastis berkat grafik HD. Grafik ini membuat para pengembang harus membuat model dan tekstur berkualitas tinggi. Ini untuk memastikan gamenya terlihat bagus dalam gambar definisi tinggi. Faktor lainnya adalah sulitnya pengembangan game untuk PlayStation 3. Pada saat ini, Sony sedang di masa sombong berkat kesuksesan PS2 dan PSP. Karena itu, mereka mendesain chip khusus yang kuat untuk PS3. Tapi ternyata chip ini memberi kesulitan kepada para pengembang. Mereka kesulitan untuk memprogram di chip ini karena desain arsitekturnya. Tentunya para pengembang game anime banyak yang bukan studio besar, dan jadi kesulitan untuk mengembangkan game di konsol ini. Sedangkan untuk Nintendo Wii, sebenarnya konsol ini spesifikasinya hampir setara dengan PS2, tetapi sedikit lebih kuat. Karena itu, Wii masih kedatangan banyak game, termasuk game anime. Namun ternyata game yang rilis di Wii terlalu banyak dan yang kualitasnya kurang bagus itu tidak sedikit. Beberapa seri terkenal seperti Naruto Ultimate Ninja Storm dan One Piece masih bisa berlanjut dengan aman. Tetapi anime lainnya jadi semakin sedikit yang mendapatkan game. Belum lagi di masa ini adalah awal kemunculan smartphone. Para pengembang kecil pun jadi berlarian ke smartphone. Tetapi smartphone ini menjadi titik balik untuk kembalinya game anime. Dengan hadirnya smartphone, kini para pengembang bisa membuat game mereka dengan lebih mudah dan murah. Belum lagi pengguna smartphone jumlahnya banyak. Karena itu, di smartphone ada banyak sekali game anime. Seperti One Punch Man World, Jujutsu Kaisen Phantom Parade, Slime Isekai Memories, dan masih banyak lainnya. Kalau berbicara game anime untuk mobile, pasti tidak akan ada ujungnya. Di sisi konsol, game anime pun mulai bertumbuhan kembali. Walau jumlahnya tidak lagi sebanyak zaman PS1 dan PS2, nilai produksinya kini cukup besar. Contohnya ada Fairy Tail yang berupa RPG skala besar. Ada juga kolaborasi unik seperti Doraemon Story of Seasons. Game ini menghadirkan Doraemon dengan gameplay Story of Seasons yang bercocok tanam. Tidak hanya nilai produksi yang meningkat, kini hampir seluruh game anime mendapatkan rilis bahasa Inggris. Belum lagi rilisnya tambah di PC juga. Ini membuat para penggemar game anime tidak perlu repot-repot lagi beli konsol kalau sudah punya PC. Saya pribadi punya teori kenapa nilai produksi untuk game-game anime zaman sekarang itu cukup tinggi. Tidak bisa dipungkiri kalau game mobile itu pasarnya memang besar, terutama untuk game gacha. Pemasukan game mobile yang sukses itu sangat besar, bisa berkali-kali lipat dari game konsol. Karena itu, banyak publisher besar yang ikut membuat game mobile dan game gacha. Salah satunya adalah Bandai Namco. Publisher ini adalah salah satu perusahaan yang paling rajin mengeluarkan game anime. Mereka juga cukup rajin merilis game mobile yang bervariasi. Saya yakin bahwa pendapatan yang besar dari game mobile digunakan untuk membuat berbagai game anime konsol atau juga menghidupkan kembali seri-seri game yang lama sudah tidak rilis. Lihat saja contohnya. Dalam beberapa waktu terakhir ini, ada banyak game anime yang di luar perkiraan. Contohnya ada Spy Anya Operation Memories. Dalam game ini, kalian menjadi Anya dan bisa bebas menjelajahi dunia Spy Family. Ada juga Ultra Kaiju Monster Rancher. Sesuai judulnya, ini adalah entry terbaru dari seri Monster Rancher. Tetapi monster-monsternya diganti dengan monster dari seri Ultraman. Sedangkan untuk seri game lama yang hadir kembali,
Belum lama ini diumumkan Onimusha Way of the Sword. Seri ini sudah lama hiatus sejak 2006. Ada juga Armored Core 6 Fires of Rubicon yang belum lama ini rilis setelah hiatus sejak 2012. Itulah sejarah singkat dari game yang mengadaptasi anime. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Apa ada judul game anime favorit kalian? Ayo share di kolom komentar. Beri video ini like kalau kalian menikmatinya. Jangan lupa juga untuk subscribe karena teman hobi akan mulai aktif lagi.